Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial orde tinggi, di mana yang akan kita bahas di sini meliputi persamaan orde 2 dan orde tinggi ya, orde 3 dan seterusnya. Nah, isi dari soal-soal yang akan kita bahas di sini adalah pembahasan soal tentang persamaan diferensial yang homogen dan yang tak homogen. Baik, kita saksikan video pembahasannya. Nah, ini soal ada di LMS ya. Di sini nomor 1 itu adalah tentukan solusi dari persamaan diferensial homogen di sini ya. Jadi Y double aksen dikurangi dengan 4Y aksen ditambah dengan 5Y sama dengan 0. Itu nomor pertama. Kita lihat bagaimana cara kita mengerjakannya. Di situ tadi persamaan diferensial homogennya adalah orde 2 ya, Y double aksen means 4Y aksen. Kemudian ditambah dengan 5Y itu sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial seperti ini, tentu kita di sini akan punya persamaan karakteristik ya. Karakteristik di mana persamaan karakteristik ini dia berkorespondensi dengan persamaan diferensialnya. Nah, dari sini persamaan karakteristik yang berkorespondensi adalah M kuadrat min 4M ya, ditambah dengan 5 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bentuk ini diskriminannya lebih besar daripada lebih kecil daripada 0 ya, karena 4B kuadratnya 16, 4AC-nya ini 4 kali C-nya 20. Jadi ini pasti dia kasus yang ketiga, yaitu kasus akar kompleks ya. Kalau ada yang belum melihat pembahasan materinya, silahkan di deskripsi nanti akan dicantumkan untuk pembahasan yang akar kompleks ya. Atau lihat di playlist, di situ nanti ada pembahasan akar kompleks. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mencari akar dari persamaan karakteristik ini, kita memperoleh M12, kita gunakan rumus ABC saja. Di situ min B-nya adalah 4 berarti, karena ini min 4, jadi min kali min 4 ya. Plus minus dari B kuadrat, min 4 kuadrat, jadi 16, min 4 kali A-nya 1, kemudian C-nya 5. Dibagi dengan 2A, A-nya 1, oke. Nah, jadi kita punya 4 bagi 2 itu 2, ditambah plus minus, yang ini 16 min 20 itu akan min 4 per 2 ya jadinya. Yang ini ya kan, per 2-nya masih ada. Ini sama dengan 2 plus minus. Nah, ini akar min 1 itu adalah I, kemudian akar 4 adalah 2. Jadi ini bisa keluar 2-nya dibagi 2, 1. Jadi kita punya di sini I saja. Ya. Oke, sehingga kalau kita lihat di sini alfa kita adalah 2, kemudian betanya adalah 1. Jadi solusi basis di sini, solusi basis kita memperoleh Y1-nya sama dengan eksponen 2X ya. Bagian realnya adalah cos X, kemudian Y2-nya bagian imajinernya eksponen 2X sin X. Nah, kalau kita periksa ini akan karena ini solusi basis, diperiksa juga itu akan bebas linear ya. Sehingga kita akan punya solusi umum di sini. Solusi umumnya dari sini apa? Solusi umumnya berarti Y, kombinasi linear dari Y1 dengan Y2 ya. Jadi ini kita keluarkan aja eksponen 2X-nya. 2X, kemudian C1 cos X ditambah dengan C2 sin X. Oke, selesai. Itu jawaban nomor 1 ya. Baik, kita lihat soal nomor berikutnya. Soal nomor berikutnya di nomor 2. Ini kita periksa di situ nomor 2. Oke, nah ini nomor 2-nya. Diketahui akar-akar persamaan karakteristik dari polinom derajat 3. Oke, ini orde tinggi ya, derajat 3. Akar-akarnya di sini M1-nya adalah min setengah dan M2-nya adalah 3 plus I. Nah, di sini diminta untuk menentukan bentuk persamaan diferensial homogennya yang berkorespondensi dengan persamaan karakteristik tersebut. Jadi ini akar-akarnya udah tahu, cuman persamaan diferensialnya belum tahu.
ya. Kemudian nanti diminta juga di sini tuliskan bentuk solusi umumnya. Oke, berarti ini akar-akarnya ada M1 sama dengan min setengah dan M2-nya sama dengan 3 plus I. Nah, ini orde 3 karena kenapa di sini orde 3? Ini kita lihat di bagian ini adalah akar kompleks ya. Kalau akar kompleks berarti itu ada konjugatnya, kompleks conjugates. Conjugates berarti yang negatifnya ya. Jadi M2 dengan M3 itu kompleks conjugatesnya aja. Sehingga kita punya nanti akan diperoleh persamaan karakteristik derajat 3 ya. Derajat 3 yang berkorespondensi dengan persamaan diferensial homogen orde 3. Oke, baik kita lihat pembahasannya. Ini kita tarik dulu ya. Ke samping aja kayaknya. Oke. Samping nomor 2. Kita bahas nomor 2. Tadi akarnya itu adalah M1-nya ada yang min setengah. Ya, kemudian ada M2-nya itu adalah 3 plus I. Ya, berarti dari sini kita akan memperoleh M23 ya. M2 dan M23 itu 3 plus minus I jadinya. Atau kalau kita lihat untuk dari sini kita akan memperoleh persamaan karakteristiknya. Yang akarnya min setengah berarti kita punya faktor M plus setengah. Kemudian yang ini kita akan punya faktor M min ya, M min 3 plus I. Kemudian sisanya M min 3 min I ya. 3 min I ini yang konjugatesnya. Sama dengan 0. Oke, dari sini kita memperoleh yang ini M plus setengah. Ini ya, terus yang ini M kuadrat, berarti M kuadrat. Kemudian M dikali dengan ini jadi min ya, min 3 minus IM dikurangi juga dengan 3 plus IM. Ya, kemudian di sini ada plus. Plusnya 3 plus I dikali dengan 3 minus I ya. Sama dengan 0, oke. Nah, ini semua kita kalikan dengan M plus setengah ya. Karena itu faktornya M plus setengah, jadinya yang ini adalah M kuadrat. Perhatikan bahwa di sini ada min 3M, di sini ada plus ya, ini min kali min plus IM. Di sini ada min IM, berarti I-nya habis, jadi tinggal min 3, min 3. Jadi kita punya min 6M ya. Kemudian yang ini ditambah dengan 3 kali 3 itu 9 ya. Ini yang ini 9 min 3, oke. Min 3I plus 3I berarti habis, tinggal ini 9 dan ini min I dikali dengan plus I dikali dengan min I itu adalah min I kuadrat ya. Dan min I kuadrat itu kalau kita lihat di situ adalah min 1 ya. Jadi ini min kali min 1 jadi plus 1. Jadi 9 plus 1 sama dengan 10. Berarti yang ini adalah plus 10 ya. Yang ini plus 10 sama dengan 0. Oke. Dari sini kalau kita lihat lebih baik kita kalikan saja kedua ruasnya dengan 2 ya, agar ini ada setengahnya hilang. Jadi ini kita kalikan dengan 2, yang ini kita kalikan 2, jadi kita punya 2M plus 1 ya plus 1 di situ. Kemudian ini ada M kuadrat tetap ya, karena ini kan perkalian 6M plus 10. Yang ini ruas kanannya juga kita kalikan 2, tapi 2 kali 0 ya tetap 0. Oke. Berikutnya, kemudian kita lanjutkan di sini ada 2M pangkat 3 ya, 2M pangkat 3 dikurangi dengan 12M kuadrat ditambah dengan 20 ya. Ini 20M, jadinya ditambah dengan M kuadrat, yang ini 1 kali M kuadrat, kemudian dikurangi dengan 6M, kemudian ditambah dengan 10 itu sama dengan 0. Oke, kita tarik ke sini. Nah, dari sini diperoleh yang pangkat 3-nya hanya 1 di sini saja. Terus ini ada yang kuadratik ya. Ada min 12M kuadrat ditambah dengan M kuadrat, jadi tinggal min 11M kuadrat ya. Kemudian ditambah dengan ini ada 20 dikurangi dengan 16 jadinya plus berapa 14M ya. Plus 14M kemudian ditambah dengan 10. Ini enggak berubah sama dengan 0.
Oke, nah inilah ternyata persamaan karakteristiknya. Kalau begitu, ini adalah persamaan karakteristiknya. Yang ditanya tadi adalah bentuk dari persamaan diferensialnya bagaimana. Nah, kalau ini ada 2M pangkat 3 min 11M kuadrat plus 14M plus 10 sama dengan 0, berarti persamaan persamaan diferensialnya itu yang berkorespondensi dengan persamaan karakteristik ini adalah 2 Y triple aksen ini order tinggi ya, dikurangi dengan 11 Y double aksen ditambah dengan 14 Y aksen ditambah dengan 10 Y sama dengan 0. Oke, kemudian tadi diminta kita menuliskan apa? Menuliskan solusi basis solusi umumnya. Tapi kita lihat dulu solusi basisnya. Solusi basisnya tadi kan akar-akarnya itu adalah M1-nya adalah min setengah ya. Kemudian M2-nya berapa tadi? M2-nya 3 plus I, artinya ini imajiner kompleks konjugat ya. Maka kita akan punya di sini solusi basisnya. Kalau dari bentuk ini kita lihat Y1 itu sama dengan berapa ini eksponen min setengah X berarti ya. Kemudian Y2-nya, Y2 diperoleh dari ini ada alfanya 3 dan betanya 1. Jadi ini adalah eksponen 3X. Kemudian ini cos X ya untuk bagian realnya. Kemudian bagian imajinernya Y3 ini adalah eksponen 3X sin X. Sehingga dari situ kita punya solusi umum. Ya, solusi umumnya adalah apa? Kita tarik dulu. Dari sini solusi umumnya berarti Y, kombinasi linearnya Y sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah C3 Y3. Jadinya C1 eksponen min setengah X ya. Kemudian ditambah dengan C2. Ini ada eksponen pangkat 3-nya, kita keluarkan aja. 3X dikali dengan C2 cos X. Kemudian ditambah dengan C3 sin X. Oke, nah ini adalah solusi homogen dari persamaan diferensial yang di sini ya, dan itu berkorespondensi dengan apa? Dengan persamaan karakteristik ini 2M pangkat 3 min 11M kuadrat plus 14M plus 10 sama dengan 0. Oke, nah itu adalah solusi untuk nomor berapa? Nomor 2 ya. Selesai. Nah, kita lihat soal berikutnya. Ini kita geser aja. Ya, kita geser ke sana. Oke. Nah, mana nomor berikutnya? Kita punya nomor 3 ya. Oke. Nah, nomor 3 ini derajat 2 ya. Solusinya di sini persamaan diferensialnya ada persamaan diferensial non homogen di sini ya, Y triple aksen Y double aksen plus 3Y sama dengan min 48X kuadrat eksponen 3X. Di sini diminta kita menggunakan koefisien tak tentu untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Baik, kita lihat bagaimana cara kita menyelesaikannya. Ini nomor berapa? Nomor 3 tadi ya. Nah, nomor 3 kita punya soalnya Y double aksen plus berapa? 3Y sama dengan min ya. Min 48X kuadrat. Min 48X kuadrat eksponen 3X. Eksponen 3X. Oke. Nah, pertama, untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang non-homogen ini, kita selesaikan terlebih dahulu solusi yang homogennya. Ini kita lihat solusi homogennya. Solusi homogen ini diperoleh dari mana? Dari bentuk persamaan diferensial Y double aksen plus 3Y sama dengan 0. Ya. Nah, ini akan berkorespondensi dengan M kuadrat ditambah dengan 3 ya, sama dengan 0. Atau kalau kita bentuk ini akan menjadi M12, ini pindah ruas ya. Jadi min 3 jadinya. Kemudian ini ada M kuadrat, berarti ini plus minus dari akar 3I ya. Karena di situ tadi negatif ya, pindah ke situ jadi ada min akar min 1-nya. Jadi ini pasti ada I-nya. Nah, ini adalah M12-nya.
Sehingga kita peroleh solusi apa? Solusi basis dulu, misalkan kita tulis aja. Y1-nya adalah apa? Alfanya nggak ada ya. Jadi oke, alfanya 0, jadi ini tinggal ini ya, cos akar 3x, kemudian Y2-nya itu adalah sin akar 3x. Nah, dari sini kita akan memperoleh solusi homogennya ya. Solusi homogennya berarti kita ini geser dulu. Nah, solusi homogen itu adalah YH, solusi homogen. Ini adalah kombinasi linearnya adalah C1 cos akar 3x ya, ditambah dengan C2 sin akar 3x. Oke. Nah, ini adalah solusi homogennya. Sekarang kita akan melihat solusi partikularnya. Ya, kita lihat di ke bawah aja ya. Ini kita mau solusi partikular sekarang. Solusi partikular. Nah, pertama kita cari tahu dulu bentuk daripada tebakan awalnya atau konjektur. Di sini ada min 48x kuadrat eksponen 3x ya. Maka kita punya min 48x kuadrat eksponen 3x, berarti ini bentuk kuadratik di polinom ya, polinom pangkat 2 dikali dengan eksponen 3x di sini ya, dikali dengan eksponen 3x, sehingga kita punya tebakan untuk solusi partikular itu atau konjekturnya, kita punya YP itu adalah tadi apa? Ini tadi di situ fx-nya atau rx-nya sama dengan apa? Min 48x kuadrat eksponen 3x ya. Berarti di sini YP-nya adalah bentuk kuadratik kalikan eksponen 3x ya. Ini kuadratiknya adalah ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c ya. Ini ya. Oke. Nggak bisa dihapus dengan itu. Oke. Terlalu dekat. Jadi ini C, nah ini jauh. Oke. AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, dari sini kita akan memperoleh apa? YP aksen, berarti YP aksen ya, YP aksennya berarti di sini kita turunkan bagian yang ini dulu. Jadi ini 3 kali eksponen 3x ya. Yang ini enggak diturunkan, AX kuadrat plus BX plus C ini tetap. Kemudian ditambah dengan yang ini yang tidak diturunkan, eksponen 3x ya, dikali dengan turunan yang ini, polinomnya adalah 2ax ditambah dengan b ya. Oke, nah jadi kita punya bentuk seperti ini untuk YP aksennya. Kemudian sekarang YP double aksen. YP double aksen kita peroleh di sini yang ini dulu, misalkan ini kita kalikan aja dengan apa? Atau ini kita buat dulu dalam bentuk yang sederhana ya. Ini tiganya kita masukkan aja ke dalam kali ya. Oke, ini kolek dulu deh, biar enggak ini. Ini kita kolek terlebih dahulu, jadi nanti ada eksponen 3x, ini sama, dua-duanya ada eksponen 3x ya. Kemudian ini ada 3a untuk x kuadrat di sini enggak ada, jadi ini cukup 3x kuadrat saja. Ditambah dengan 3bx ya, 3bx di sini ada 2ax ya. Jadi ini ada 3b yang dari sini, kemudian di sini ada 2a x. Kemudian yang konstantanya ini ada 3c di sini ada b plus b. Oke, plus b. Oke, udah ya. Ini yang konstantanya yang tidak mengandung x. Oke. Nah, berarti dari sini kalau seperti ini kita bisa dengan mudah, ini turunan pertama ya, ini turunan keduanya, berarti kita punya yang ini kita turunkan seperti tadi 3 eksponen 3x, yang ini tidak perlu kita turunkan, 3ax kuadrat ditambah dengan 3b plus 2ax, di situ ditambah dengan yang ini 3c plus b ya. Kemudian ditambah
karena ini perkalian kan, ditambah sekarang bagian yang ini yang tidak diturunkan, jadi eksponen 3x ya. Terus yang ini yang diturunkan, jadi dikali dengan yang ini, kalau diturunkan berapa? 6ax ya, 6ax ditambah dengan yang ini hanya 3b plus 2a saja. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat bentuk dari sini berarti ini harus ditarik ke bawah ya. Tadi persamaan diferensial kita adalah y berapa? Y double aksen plus 3y. Oke. Jadi kita punya di sini ya, y double aksen plus 3y saja ya. 3y itu sama dengan y double aksennya yang ini. Oke. Ini kalau dikolek berarti jadi berapa ini ya? Kita langsung kolek aja ya di sini. Berarti y double aksennya ini eksponen 3x-nya kita keluarkan, eksponen 3x ya. Kemudian yang x kuadrat hanya ini 3 kali 3 ya, jadinya di sini 9ax kuadrat, 9ax kuadrat. Kemudian yang x di sini, yang variabelnya x ya, di sini koefisien x itu adalah ini ada 3 kali 3 jadi 9b ya, 9b. Oke, di sini saya tulis langsung, nggak ada lagi yang x, ini ada a saja. 9b ini ada 6 ditambah dengan 6a, 6x ditambah dengan 6a jadinya plus 12 ya, 12a, udah 12ax ya. Terus tinggal yang konstantanya sekarang, ini 3 kali 3c ya, jadinya 9c. Di sini tidak ada c, jadi udah kita bisa tulis langsung, ini adalah 9c. Terus ini 3 kali b, jadi 3b ditambah 3b jadi plus 6b ya, ditambah dengan 2a, karena atas sudah nggak ada a-nya. Oke. Nah, ini baru y double aksen ya, y double aksen ditambah dengan 3y. 3y-nya 3 kali eksponen 3x. Ini y-nya, yp-nya adalah apa? Yp-nya adalah a, ini eksponen 3 kali y-nya di eksponen 3x, ax kuadrat plus bx plus c ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita tarik dulu. Bentuk ini y double aksen plus 3y itu kan hasilnya tadi adalah min berapa? 48 di bawah dikit, min 48 x kuadrat eksponen 3x ya. Nah, kalau kita kolek bagian yang ini ada eksponen 3x, ini ada eksponen 3x, jadi kita tulis eksponen 3x, kita lihat, kita kolek yang kuadratik ya, jadi ini 9a dengan ini ada 3 ya, 3 kali a, jadi ini 9 tambah 3 jadinya 12a kuadrat, 12ax kuadrat ya. Kemudian yang tidak yang koefisien x-nya di sini ada 9b ditambah 12ax. Di sini ada 3b lagi, berarti ini 12 lagi ya. 3 kali 3b kan tambah 9b itu adalah ditambah jadi 12. 12b ditambah 12a. 12ax ya. Kemudian ditambah yang ini ada 9c terus ditambah 3 kali c itu adalah 12. Jadi yang ini jadinya 12c. 6-nya tetap ya, 6b ya. Di situ 6b tetap karena di sini udah nggak ada b ditambah dengan 2a. Oke, ini adalah konstantanya. Nah, berarti dari sini kita memperoleh informasi untuk a, b, dan c-nya berapa ya. Kita punya di sini ada eksponen 3x, berarti ini ada eksponen 3x, berarti ini coret hilang. Berarti kita punya 12A itu adalah min 48, kita peroleh 12A itu sama dengan min 48. Kemudian yang ini berarti karena tidak ada x, koefisien x di sini, jadi ini 0 dan ini juga 0. Kita punya yang kedua 12B ditambah dengan 12A itu sama dengan 0, lalu sisanya juga 12C
tambah 6B ditambah dengan 2A itu sama dengan 0 juga. Oke. Nah, dari yang pertama ini 12 ya. Ini 12. Oke, saya tulis dulu. Saya hapus dulu. Ini 12A. Nah, berarti dari sini kita akan memperoleh A-nya dong, ya. Ini 12A sama dengan min 48, berarti A-nya adalah min 48 dibagi 12. Jadi berapa? Min 48 per 12 itu adalah min 4 ya. Oke, ini adalah min 4. Kemudian dari sini 12B plus 12A diperoleh 12B ditambah dengan 12, A-nya udah didapat, kali 4. Ini sama dengan 12B. Oke, ini sama dengan 12B ya, ini sama dengan 0, sorry. Ini sama dengan 0. Kemudian ini 12B jadinya sama dengan ini min berapa? Min 48 ya. Berapa ini? Ya, ya, ini harusnya dibagi 12 aja ya, dibagi 12. Jadi B-nya ya udah. Ini jadi di sini enggak apa-apa. Ini 48 ya. Jadi B-nya di sini adalah 48 dibagi 12. Jadi kalau yang tadi negatifnya, yang ini adalah positifnya 4. Oke. Kemudian yang sisanya yang terakhir untuk C di sini kita punya 12C ditambah dengan 6 kali B-nya udah tahu itu 4 ditambah dengan 2 kali A-nya itu adalah minus 4 sama dengan 0. Berarti ini 12C ditambah dengan berapa? 24 dikurangi dengan 8 itu sama dengan 0. Kita tarik dulu ini ke bawah ya. Berarti kita peroleh di situ 24 dikurangi 8 itu adalah berapa? 16. Maka kita punya 12C itu sama dengan minus 16 atau C-nya itu adalah minus 16 per 12. Kalau kita bagi ini dengan 4, yang atas itu adalah minus 4 ya, yang bawah 12 bagi 4 itu adalah 3. Jadi C-nya adalah min 4 per 3. Oke, oleh karena itu YP-nya berarti ya, YP tadi kan adalah bentuknya eksponen 3X. Ini eksponen 3X dikali berapa? Jadinya A-nya adalah min 4 X kuadrat, kemudian ditambah dengan 4X, kemudian dikurangi dengan 4 per 3. Ini C-nya. Maka solusinya di sini solusi umum. Solusi umum itu adalah YH ditambah dengan YP ya. Ini Y sama dengan YH ditambah dengan YP ya. Dimana tadi YH-nya kita sudah hitung. YH-nya tadi kita hitung berapa di situ? Sebentar. YH-nya cos akar 3X C2 sin akar 3. Oke. Kita tulis di sini YH-nya berarti berapa tadi? C1 cos ya, cos akar 3X, kemudian ditambah dengan C2 sin akar 3X ya, ditambah YP-nya adalah eksponen 3X, yang ini yang ada di atas. Kemudian ini min 4X kuadrat ditambah dengan 4X dikurangi dengan 4 per 3 ya. Ini 4 bisa dikeluarin sebetulnya, jadi lebih bagus. Tapi cukup seperti ini juga nggak ada masalah. Atau mau dikeluarkan juga 4-nya ke sini, jadi ini min X kuadrat plus X min 1 per 3. Oke, itu sama saja. Oke, nah ini adalah solusi dari nomor 3 ya. Solusi persamaan diferensial yang non homogen. Kita gunakan di sini adalah cara apa? Cara koefisien tak tentu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini kita ke nomor 4 ya. Nah, di sini diminta untuk menggunakan apa? Variasi parameter ya. Ini ada eksponen 2X dibagi dengan X ya. Diketahui persamaan diferensial orde 2-nya Y double aksen min 4Y sama dengan eksponen 2X per X. Di situ kita akan menggunakan metode variasi parameter untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial ini. Oke, kita lihat berapa? Y double aksen min 4Y sama dengan eksponen 2X per X. Oke. Ini kita geser aja bagian ini. Oke, biar sama ini dengan yang di atas. Oke, nah, sampai sini.
Nah, ini nomor 4 ya. Ya, nomor 4. Di situ kita punya tadi Y double aksen dikurangi dengan 4Y sama dengan eksponen 2X atau 3X tadi. Sebentar. Eksponen 2X per X, ini eksponen 2X per X. Nah, pertama seperti biasa kita cari dulu solusi homogennya ya. Nah, variasi parameter itu kan hanya untuk mencari solusi partikularnya ya. Solusi homogen di sini kuadrat, jadi ini diselesaikan yang berkorespondensi dengan ini M kuadrat min 4 ini sama dengan 0. Ya, dari persamaan diferensial homogennya adalah Y double aksen minus 4Y sama dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristiknya. Maka kita punya solusi dari sini M12-nya berarti ini adalah plus minus 2 ya. Sehingga dari sini kita punya solusi basis kalau mau ditulis, solusi basis Y1-nya sama dengan eksponen 2X, kemudian Y2-nya sama dengan eksponen minus 2X. Ya, dari sini dari akar-akar. Lalu kita akan memperoleh solusi homogen YH adalah kombinasi linear dari Y1 dengan Y2. Jadi C1 eksponen 2X ditambah dengan C2 eksponen minus 2X. Oke, ini adalah solusi homogennya. Sekarang kita akan mencari solusi partikularnya, tapi dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan variasi parameter. Ini eksponen 2X per X ya. Oke, berarti yang pertama kita cari adalah W-nya atau ini solusi partikularnya. Ya, kita cari terlebih dahulu Wronskian matriksnya. Di sini yang terdiri dari Y1, Y1-nya tadi adalah eksponen 2X dan Y2-nya adalah eksponen minus 2X. Oke, lalu turunannya berarti di sini ada 2 eksponen 2X, kemudian di sini ada minus 2 eksponen min 2X ya. Ini kalau kita hitung determinannya yang ini adalah min 2 karena ini 2 tambah min 2 itu jadinya 0, ya eksponen pangkat 0 itu 1 ya, dikurangi dengan yang ini 2. Jadi ini Wronskian matriks determinannya adalah minus 4. Oke. Lalu W1. W1-nya apa? W1-nya itu kita ganti saja dengan 0. Kolom pertamanya kita ganti dengan 0 dan FF-nya itu di sini adalah 1 per X, eksponen 2X tadi ya. Terus yang ini tetap eksponen minus 2X, yang ini min 2 eksponen minus 2X ya. Kalau kita hitung yang ini 0, berarti ini sama dengan min dari eksponen 2X. Ini eksponen min 2X dengan eksponen 2X itu kan jadi eksponen pangkat 0, jadi 1, jadi ini tinggal min 1 per X. Min 1 per X saja. Oke, terus W2-nya kita ganti kolom keduanya. Kolom pertamanya tetap Y1 eksponen 2X, kemudian ini ada 2 eksponen 2X, kemudian ini kita ganti 0, kemudian ini 1 per X eksponen 2X. Nah, kalau ada masih bingung di bagian ini, kalian bisa kembali ke materi tentang variasi parameter di video nanti ada di deskripsi ya. Atau diklik aja di sini, nanti ada suggestion di situ. Oke. Ini kita punya jadi apa? Ini 0, ini eksponen, ini jadi 1 per X, kemudian ini eksponen 4X ya. Oke. Nah, untuk menentukan U1 aksen ya. Kenapa kita punya U1? Karena di sini solusi partikular, di sini lupa ya. Bentuk dari solusi partikular untuk yang ini itu adalah YP sama dengan U1, ini fungsi X ya, kemudian U1Y1, jadi ngikutin polanya homogen. Jadi, tapi yang ini C1 dengan C2-nya adalah konstanta, tapi ini kita gunakan yang fungsi. Jadi U1X, Y1 ditambah dengan U2, ini juga X, Y2. Tentu Y1 dan Y2 itu adalah fungsi X, kan ini ada eksponen 2X dan eksponen min 2X. Oke, ini YP-nya. Terus jadinya kita akan mencari U1 ya, tapi kita punya hubungan U1 aksen waktu di materi ya. Ini kita punya U1 aksen itu adalah bisa dihitung dari W1 dibagi dengan W ya. Kemudian U2 aksen itu bisa dicari dengan
W2 dibagi dengan W. Nah, sekarang dari sini kita lihat W-nya tadi berapa? Min 4 ya. Sorry, salah. Oke, kita hapus. W-nya min 4. Oke, min 4. Nah, W1 tadi adalah apa namanya? Min 1 per X ya. Jadi kita punya U-nya. U-nya di sini U1-nya. U1-nya itu adalah integral dari W1. W1 itu tadi berapa? Min 1 per X ya. Kemudian dibagi W. W-nya adalah berapa? W-nya itu adalah tadi min 4 atau min 4 ya. Oh, ini min jadi plus ya. Oke. Ya, min 4 ya. W-nya tadi positif apa negatif? Min 4. Oke, jadi ini min 4 ya. Ini min 4, jadi ini ya udah berarti integral dari 1 per X ya. 1 per 4X jadinya. 1 per 4X dx. Atau kita hitung dengan, ya ini 1 per 4 integral dari 1 per X dx. Ya. Oke. Nah, maka dari situ kita memperoleh yang ini ln aja ya. Jadi ini kita punya 1/4 ln X saja. Udah, berarti ini 1/4 ln X dapat untuk U1. Sekarang kita hitung U2-nya. U2-nya berarti W2 tadi adalah berapa? 1 per X eksponen 4X ya. Kemudian dibagi atau kali min 4 ya. Min 1 per 4, jadi min 4. Jadi di sini ada saya tulis, ya udah saya tulis ini aja. Kali 1 per min 4. Ya, ini kita integralkan terhadap X. Ya, integral. Itu yang ini 1 per min 4-nya W-nya ya. Oke, jadi kita punya di sini 1 per min 4-nya kita keluarkan aja. Jadi min 1 per 4 integral dari eksponen 4X per X dx. Ya udah, ini kita gunakan ini aja ya. Apa namanya? Min 1/4 apa perhubungan kalkulus itu ya. Ini kita tulis saja X0, ini X, ini kita ganti variabelnya eksponen biar nulisnya bagus di situ, jadi 4T ya. Dibagi dengan T dt. Ya udah gini aja deh. Selesai. Nah, itu adalah U2-nya. Maka dari sini kita akan memperoleh ya. Kita akan memperoleh karena YP-nya tadi, YP kita itu adalah U1Y1 kemudian ditambah dengan U2Y2, maka U1 di sini adalah Y1-nya tadi berapa? Y1 itu eksponen 2X ya. Eksponen 2X dikali dengan U1-nya adalah 1/4. Ya, kita tulis aja dulu deh. Ln X ditambah Y2-nya tadi eksponen minus 2X ya. Y2-nya eksponen min 2X. Kemudian dikali U2-nya ini negatif dari 1/4. Ya, integral dari batas bawah X eksponen 4T dibagi T dt. Oke. Ah, ini jadi negatif dong kalau gitu ya. Ya, udah nggak apa-apa. Ini kita punya biar bagus 1/4-nya kita keluarkan aja ya. Jadi ini 1/4-nya kita keluarkan 1/4. Kemudian ini ada eksponennya beda ya. Eksponen 2X ln X. Ln X dikurangi dengan yang ini 1/4-nya udah dikeluarkan, eksponen minus 2X integral dari X0 X eksponen 4T per T dt. Ya, kalau bisa dihitung silakan hitung bagian ini ya. Oke, nah jadi kita udah punya YP-nya ya. YP-nya seperti ini, lalu diminta tadi adalah solusinya ya. Solusi apa? Solusi umumnya berarti Y sama dengan ini solusi umum. Solusi umum itu adalah Y sama dengan YH ditambah dengan YP. YH-nya itu sendiri
tadi kita memperoleh apa? C1 ya. C1 eksponen, nah ini aja ya, eksponen 2x, itu kan Y1-nya, terus ditambah C2, ini eksponen minus 2x, nah sekarang YP-nya adalah 1/4, eksponen 2x, ln x, oke, dikurangi dengan, ya ini kita geser dulu, ya ini dikurangi dengan eksponen minus 2x integral dari x0 sampai x eksponen 4t ya per t dt. Oke. Nah, jadi kita memperoleh hubungan atau solusi dari persamaan diferensial non homogen dengan menggunakan variasi parameter seperti ini jadinya ya. C1 eksponen 2x tambah C2 eksponen min 2x tambah 1/4 di sini dikalikan dengan ekspresi yang ini. Ya, itu adalah nomor yang terakhir. Enggak ya, ada satu lagi ya. Ini nomor 4. Terus satu lagi kita lihat. Wow, satu lagi. Ini nomor terakhir, nomor 5. Tentukan solusi khusus. Aduh, ini solusi khusus dari masalah nilai awal y double aksen minus 4y aksen ditambah dengan 4y sama dengan, oke, ini kuadratik eksponen 2x. Oke, kita lihat. Ini ada nilai awalnya y0 sama dengan 1, y aksen 0 sama dengan 0. Oke. Ya, kita tulis di sini. Oh, ini tadi ada di atas ya. Kita ke atas dulu. Biar sama. Oke, ini 4, terus nomor 5. Ya, kita lihat di sini nomor 5. Tadi masalahnya adalah y double aksen min 4y aksen, oke. Y double aksen minus 4y aksen plus 4y itu sama dengan ini 12x, oke, 12x kuadrat min 6x dikali dengan eksponen 2x, terus y0-nya adalah 1, kemudian tadi y aksen 0-nya adalah 0. Oke. Ya. Nah, dari sini pertama kita cari dulu solusi homogen ya, solusi homogen. Solusi homogennya di sini adalah persamaan diferensial apa? Y double aksen minus 4y aksen ditambah dengan 4y sama dengan 0 ya. Maka kita memperoleh apa? Persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya dari sini. Oh, jadi seperti itu ya. Oke. Oke, kita hapus saja dulu bagian ini. Ya. Ini persamaan karakteristiknya. Jadinya apa? Dari sini adalah M kuadrat dikurangi dengan 4M ditambah dengan 4 itu sama dengan 0. Kalau kita lihat ini adalah bentuk apa? Ini adalah bentuk faktor dari M-2 ya. M-2 kuadrat sama dengan 0. Oh, ini adalah akar kembar. Ya, jadi M-nya, M1-2-nya itu adalah 2 ya. M1-nya 2, M2-nya pun 2. Ini multiplisitas aljabarnya adalah 2. Jadi solusi basisnya dari situ, karena ini adalah masalah akar kembar, jadi solusi basisnya Y1 adalah eksponen 2x ya. Kemudian Y2-nya kita kalikan lagi dengan variabel bebasnya x ya, eksponen 2x. Maka dari sini kita akan memperoleh solusi homogen ya. Solusi homogennya berarti YH di situ sama dengan C1 eksponen 2x ditambah dengan C2x eksponen 2x. Oke. Nah, sekarang kita akan menebak solusi atau bentuk solusi partikularnya ya. Bentuk solusi partikular, Oke. Nah, ini solusi partikularnya ya, kita gunakan koefisien tak tentu aja ya. Solusi partikular, tapi pasti panjang ya. Ya udahlah, nggak apa-apa.
Solusi partikular di sini YP-nya berapa? Karena di atas itu adalah apa namanya eksponen, ini bentuknya kuadratik ya. Di sini 12x kuadrat min 6x eksponen 2x ya. Jadi berarti di sini tebakan awalnya pun juga harus kuadratik. Eksponen 2x ini kuadratiknya adalah ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Nah, tapi perhatikan bahwa eksponen 2x ternyata ini adalah unsur yang ada di mana? Di solusi homogen ya. Ini ada eksponen 2x, ini ada eksponen 2x juga. Maka karena ini ada di solusi homogen, khawatir nanti ini tidak bebas linier kan? Jadi tidak bebas linier, maka ini ya seperti kita perlakukan seperti akar kembar. Jadi kita kalikan saja YP ini dengan X ya. Jadi kalau seperti itu kita kalikan ini dengan X jadinya ya, ini kalikan dengan X di depan aja kayak. Nah, di sini kalikan dengan X. Tapi kalau kita kalikan dengan X, ini masih ada unsur. Ini ada X pangkat 3, oke, udah aman. Ini ada BX kuadrat, udah aman. Tapi ini masih ada CX, ya. CX itu yang ini, ini ada X eksponen 2X. Jadi masih satu unsur dengan solusi homogennya. Ya, solusi basis di sini. Jadi nanti tidak akan bebas linier, ya. Oke, karena itu kita kalikan lagi YP ini dengan X. Jadi ini kita kalikan dengan X kuadrat. Nah, seperti itu. Ya, baru nanti kita punya YP nantinya. Solusi partikularnya. Nah, kita lihat ini dulu, kita masukkan aja ya. Ini biar sederhana jadinya eksponen 2X. Ya, ini kita masukkan jadi orde 4 di sini. AX pangkat 4 ditambah dengan BX pangkat 3 ditambah dengan CX kuadrat. Maka dari sini kita peroleh apa di situ? Apa di sini kita turunkan YP aksen berapa jadinya? Kita tarik dulu deh. Nih. YP aksen ini sama dengan ini kita nggak turunkan aja eksponen 2x, yang ini kita turunkan dalamnya jadi 4ax pangkat 3 ditambah dengan 3bx kuadrat ditambah dengan 2cx. Ini yang pertama. Suku berikutnya ditambah dengan yang ini kita turunkan jadi 2 eksponen 2x ya. Yang ini enggak, berarti hx pangkat 4 ditambah dengan bx pangkat 3 ditambah dengan cx kuadrat. Ya, kalau kita kolek bagian ini kita geser saja. Ini bakalan panjang. Ini kalau kita kolek di bentuk x pangkat 4-nya misalkan di situ ada berapa? Eksponen 2x ya. Eksponen 2x-nya kita tetap di sini. Tapi kita ini ada eksponen 2x, kita lihat yang x pangkat 3, yang x pangkat 4 juga di situ. Ada x pangkat 4, berarti kita punya ini ada berapa? 2ax pangkat 4. 2ax pangkat 4 ya. Kemudian yang pangkat 3-nya ini ada plus, saya tulis plus 4a ya, ada 4a ditambah dengan 2b, jadi ini 4a ditambah 2bx pangkat 3, lalu yang pangkat 2-nya ditambah dengan ini 3b dan c di situ, 3b ditambah ini 2c, ini 2c x kuadrat, ya ini kali 2-nya di sini. Kemudian ditambah yang x-nya saja, jadinya ini 2c, udah ya, nggak usah dikasih kurung berarti 2cx ya. Nah, ini yang merupakan YP aksennya. Sekarang kita hitung YP double aksen. Di sini YP double aksen sama dengan eksponen apa? Eksponen 2x ini kita nggak turunkan, yang dalamnya aja kita turunkan dulu. 8a x pangkat 3 ditambah ini berarti 3 kali ini 4a plus 2b x kuadrat ditambah dengan yang ini 2 kali 3b plus 2cx
ditambah dengan 2C. Padahal tadi kita variasi parameter aja ya. Oke. Oke, ini adalah yang pertama, suku yang pertama ditambah dengan yang keduanya. Di sini turunan yang ini berarti ini 2 eksponen 2x. Yang ini tidak diturunkan yang polinomnya 2ax pangkat 4 ditambah dengan 4a plus 2b x pangkat 3 ditambah yang ini 3b plus 2c x kuadrat, ini tetap ya, ini plus 2cx. Oke, nah kita kolek ini eksponen 2x-nya, eksponen 2x kita tulis di luar, kita tempatkan yang yang ada a-nya, yang pangkat 4-nya dulu. Pangkat 4-nya ada 2a, di situ ada 2a x pangkat 4, lalu pangkat 3 kita punya yang ini 8a ya. Terus ini dikali 8a lagi, jadi berapa? 16a ya. Ini jadi 4a kali 2 maksudnya di situ. Jadi berapa? 16a. Terus udah, ini ditambah dengan 2 kali 2 itu 4b. 4bx pangkat 3 ditambah yang pangkat 2-nya sekarang ini ada 12, ini 3 kali 4a jadi berapa? 12a. 12a ini pangkat 2-nya, oke ini ada b aja. 12a, b-nya ada di sini, ada 6b ditambah dengan 6b jadi 12b juga di situ, 12b. Terus berapa lagi? 12b terus c-nya di sini, yang ini kuadratnya nggak ada c. Jadi udah tinggal yang ini 4c jadinya ditambah dengan 4c x kuadrat. Ya. Lalu yang yang x saja berarti ini ada di sini ada berapa? 6b ya. Ditambah dengan 6b. Kemudian ini ada 4c, di sini ada juga 4c. Jadi berapa? 4 tambah 4 itu 8. 8c ya. 8c. Nah, ini adalah yang x. Kemudian yang ininya, yang konstantanya saja, tidak ada variabelnya, ini ada 2c saja. Plus 2c. Wow. Ini masih kurang, kita geser. Oke. Plus 2c di situ. Ya. Oke, nah ini adalah bentuk dari YP double aksennya ya. YP double aksen. Oke, nah ini YP aksen. Nah, oke, ya udah, berarti kita punya bentuk yang seperti ini sekarang. Nah, tadi persamaan diferensialnya apa? Persamaan diferensialnya adalah Y double aksen means 4 Y aksen ya ditambah dengan 4 Y sama dengan berapa? 12 X kuadrat min 6X. Ini eksponen 2X ya, tadi sama dengan. Oke. Ya, kita substitusikan aja yang ini semua ke dalam bentuk persamaan diferensial ini. Oke, kita lihat penulisannya, kita tulis ke bawah aja ya. Ini ada YP aksen, Y double aksen dulu. YP double aksen dulu yang ini. Berarti kita tulis ke bawah aja. Ini Y double aksen kita tulis lagi sama dengan eksponen 2X ya, ini kali 2AX pangkat 4, yang atas saja kita pindahkan, bisa di copy kalau nggak salah ya. Coba kita lihat, ini bisa di copy kalau nggak salah. Bentar, kita pilih dulu, ini kita biar cepat. Ini kita ke ini kita ke bawahin, terus kita copy bagian ini. Yaps. Kayaknya bakalan bisa. Ini sama dengan 12-nya nggak ke bawah, kurang pas ya. Jadi kita copy aja biar nggak nulis lagi maksudnya. Nah, oke, kita copy udah ya. Terus kita pastekan di sini. Bentar, kita paste di sini. Udah ngeloading ini ya. Tempel. Bukan, ini salah ya. Tadi salah, harusnya di copy itu Ctrl C ya.
pilih lagi, tetap lama ya. Oke, nggak apa-apa, pilih lagi hitam, kemudian Ctrl C, terus kita pilih di sini. Oke, di sini Ctrl paste. Nah, ini kita ketemu nih. Oke, ini dapat. Tetap lama ya. Mending ditulis saja. Oke, ya. Belum semua. Ini geser, kita geser ini. Deketin. Nggak bagus ini. Ya, ini adalah double accent. Biar ini kita hapus bagian yang atas. Ya, ini kita hapus. Nah, jadi ini kita punya double accent di sini. Oke. Ini double accent. Ini ada min 4Y accent. Min 4Y accent. Ya, ini sama dengan min 4 kali Y accent. Y accentnya tadi kita tulis saja di situ berarti berapa ini ya. Oke, ini jauh juga ya. Eksponen 2x 2ax pangkat 4 jauh juga ya. Oke, sebentar, ini kita geser. Nggak mau dia. Bentar, kita geser ini biar terlihat. Nah, ini kita geser ke atas. Halo, mau loading ya? Nah, jadi seperti ini. Oke. Ya, kita lanjutkan. Berarti yang 4YP aks. Nah, ini ada YP aksennya ada di bawah kelihatan. Oke. Yaps. Nah, ini berarti min 4Y aksen, itu 4Y aksennya di sini Y aksennya adalah eksponen 2x, eksponen 2x dikali dengan 2ax pangkat 4 ditambah dengan 4a ditambah dengan 2b ini dalam kurung di atas ini ya. Ini x pangkat 3 ditambah dengan yang itu 3b ditambah dengan 2c x kuadrat ditambah dengan 2cx, betul nggak itu ya? 2cx ya, betul. Oke, ini nggak ada konstantanya yang ini ya. Oke, nah ini 2cx sudah sampai sini. Terus kita punya yang berikutnya adalah apa? 4y, jadinya 4y di situ adalah sama dengan 4 dikali dengan eksponen 2x, lalu ini ada a, x pangkat 4 ditambah dengan bx pangkat 3 ditambah dengan cx kuadrat, ya, cx kuadrat. Ini oke, ini kita jumlahkan saja. Yang ini menjadi kalau dijumlahkan 12x kuadrat dikurangi dengan 6x. Ini ada eksponen 2x, ini sama dengan yang ini kalau kita jumlahkan yang x pangkat 4-nya, coba kita lihat. 2a x pangkat 4 ini ada min 8, ax pangkat 4 ini ada 4. Jadi ini berapa? 2, ini min 8, ini min 8, ini 4. Jadi berapa? Itu sorry, ini yang ini y double aksennya 2ax ya. 2ax pangkat 4. Kenapa 2ax ya? Di situ
Bentar, Y double aksennya yang pangkat 4-nya di situ ada. Oke, salah. Ini harusnya 2 kali 2, ini 4. Ya, di sini harusnya 4. Ya, ini 4. Nah, sehingga yang ini adalah 4. Ya, nanti cek ada yang salah lagi nanti. Ini 4AX pangkat 4, ini min 8, ini 4AX pangkat 4. Jadi ini sama, jadi 0 ya untuk pangkat 4-nya 0. Sekarang tinggal lihat yang X pangkat 3, X pangkat 3-nya 16A. Ini ada min 16A, jadi 0 yang A-nya. Ya, terus yang B-nya ini 4B. Di sini ada min 4 kali min 2B, jadi min 8, 4B dengan 4B lagi, jadi 8 juga 0 yang pangkat 3-nya. Ini pangkat 3. Kemudian yang pangkat 2-nya di sini ada X pangkat 2. Ya, jadi ini ada 12AX kuadrat ya. 12AX kuadrat, 12B-nya di sini ada min 4 kali 3 itu juga min 12B, jadi ini 0. C-nya juga 4 dengan min 4 ini ada C 4C juga dari sini 4C X kuadrat. Ini 4C jadi 8. Ini min 4 kali 2 juga min 8 jadi 0. Jadi tinggal yang 12 saja. Yang ini tinggal 12A X kuadrat saja. Tinggal yang pangkat satunya. Yang pangkat satunya sisanya tinggal plus 6. Berapa? 6BX ya di situ. Terus yang ini sisanya tinggal 2C di sebelah sana ya. Plus 2C. Oke, maka dari sini kita akan memperoleh hubungan bahwa 12A itu adalah 12x 12 ya, x kuadratnya di 12A dengan ini ada 12, ini kan dikalikan semuanya dengan eksponen 2x ya, eksponen 2x. Jadi eksponen 2x-nya ini hilang dengan ini 1. Tinggal yang ini 12A sama dengan 12, A-nya berarti dari sini kita peroleh 1. Kemudian 6B itu yang X, 6B sama dengan min 6 ya. Jadi B-nya sama dengan min 1, sama dengan min 1, kemudian 2C di situ sama dengan 0 karena nggak ada konstanta ya. Jadi C-nya sama dengan 0 ya. Oke, jadi dari situ kita akan memperoleh, ini kita kita geser terlebih dahulu. Ya, ini kita geser. Nah, ini kita punya 12A. Jadi kita punya berapa tadi? YP-nya adalah apa? YP-nya sama dengan X pangkat berapa jadinya? X pangkat 4 ya. Tadi AX pangkat 4 kan berarti X pangkat 4 dikurangi dengan X pangkat 3 eksponen 2X ya. Atau ini kalau dikeluarkan YH-nya Y-nya sama dengan apa? YH ditambah dengan YP. Ya. YH-nya di situ tadi apa? YH-nya adalah sama dengan C1 eksponen 2X ditambah dengan C2X eksponen 2X. Sekarang YP-nya ditambah dengan yang ini, X pangkat 3, X min 1, kemudian eksponen 2X. Nah, tadi kita punya nilai awal ya, ini Y-nya. Nilai awalnya Y0 sama dengan 1. Dari sini kalau Y0 sama dengan 1 berarti ini 0, ini 0, ini 0 ya, ini suku ini 0, suku ini 0. Jadi C1-nya di sini sama dengan 1. Langsung didapat C1 sama dengan 1. Nah, kemudian berikutnya tadi kita punya nilai awal lagi Y aksen ya. Berarti ini kita turunkan terlebih dahulu. Kalau kita turunkan yang ini menjadi apa? Y aksen ini sama dengan 2 kali eksponen 2X. Kita turunkan eksponen 2X di situ. Yang ini berarti jadi 1. Oke, ditambah dengan C2X ya. C2X di situ ditambah dengan X pangkat 3. X min 1. Ya, ini eksponen 2X-nya dulu kita turunkan. Ya. Terus ditambah karena ini perkalian, ada yang perkalian di situ ya. Ditambah dengan eksponen 2X, ya, eksponen 2X, eksponen 2X, kemudian ini C2 ditambah dengan 4, C2 4, ini enggak diturunkan ya, 4X pangkat 3, 4X pangkat 3 dari yang ini ya, 4X pangkat 3, kemudian dikurangi dengan 3X kuadrat, ya.
3x kuadrat di situ. Maka kalau kita punya y aksen 0-nya sama dengan 1 tadi ya, berapa? 1 ya. Y aksen 0-nya sama dengan 0 ya. Y aksen 0-nya sama dengan 0, maka dari situ kita akan memperoleh apa ini, kalau 0 berapa dapatnya? Di situ ini pangkat 0, ini pangkat ini 0, berarti ini 0 udah, ini 0, jadi C2 di sini dapatnya yang ini suku ini adalah C2, suku ini adalah 2. Jadi ini kita punya 2 ya. Ini 2 kali 1 jadinya 2 yang suku ini, kemudian ditambah dengan yang ini C2 saja itu sama dengan 0, maka C2 kita akan punya C2 sama dengan min 2 ya. Oke, C2-nya adalah min 2. Nah, sehingga dari situ kita akan memperoleh solusi khusus ya. Dari sini kita sudah punya C-nya sekarang, C1 dan C2-nya ya. Ini Y-nya, jadi solusi khususnya, ini solusi khususnya. Itu kita punya Y sama dengan C1-nya, tadi C1-nya 1, berarti ini adalah eksponen 2X, ditambah dengan ini min jadinya ya, karena C2-nya tadi min 2, jadi ini min 2X, eksponen 2X, ditambah dengan X pangkat 3, di sini ada X min 1, eksponen 2X, atau kalau kita keluarkan eksponen 2X-nya, jadinya eksponen 2X, di situ kita punya 1 minus 2x ya, 1 min 2x oke, ditambah dengan ini x pangkat 3, ini x min 1 ya, nanti akan bentuknya seperti ini ya. Ini kalau dikerjakan juga boleh, ini bisa disederhanakan. Coba kita hitung. Ya, ini sama dengan, ini ada eksponen 2x, ini tadi 1 ya, ini 1 min 2x sudah, terus ini ada plus x pangkat 3x, oke, jadi ini kita punya berapa ini jadinya, 1 minus 2x plus x pangkat 4 min, oh udah ya bentuk kayak gini ya, ini x pangkat 3 ya. Ya, bisa disusun deh di sini x 2x di situ, x pangkat 2x. Ini udah final sebetulnya, x pangkat 2x. Di sini kita susun dari yang paling tinggi derajatnya x pangkat 4 dikurangi dengan x pangkat 3 dikurangi dengan 2x. Oh, enggak ada yang kuadrat ya, plus 1. Oke. Nah, ini kita sudah selesai mendapatkan solusi khususnya. Jadi di sini sudah tidak memuat lagi C1 dan C2-nya ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita ya untuk pembahasan soal, dan terima kasih. Ya, semoga nanti ini bisa digunakan sebagai persiapan untuk UTS ya. Sampai ketemu di video berikutnya.